Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang jurusan akuntansi. Kami yang beranggotakan 3 orang dengan saya Patricia Francisca Mentias beserta 2 rekan saya, Kusmiati dan juga Nafilda Warakiljana akan menjelaskan tentang flowchart siklus penggajian. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi oleh dosen pengampu Bapak Juli Ismanto, SKM MM. Sebelum kami menjelaskan flowchart siklus penggajian, saya akan menjelaskan sedikit apa itu flowchart dan juga siklus penggajian. Pengertian flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Pengertian siklus penggajian. Menurut Romney dan Steinberg yang merupakan ahli sistem informasi akuntansi, siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Itu dia sekilas mengenai pengertian flowchart dan juga sistem penggajian. Berikut ini adalah contoh flowchart siklus penggajian yang akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Aktivitas-aktivitas yang ada dalam siklus penggajian. Antara lain 1. Perbarui file induk penggajian. 2. Perbarui tarif dan pemotongan pajak. 3. Validasi data, waktu, dan kehadiran. 4. Mempersiapkan penggajian. 5. Membayar gaji. 6. Hitung kompensasi dan pajak. Dan terakhir 7. Keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Bagian-bagian yang terkait dalam siklus penggajian antara lain 1. Petugas absensi. 2. Manajemen sumber daya manusia. 3. Karyawan. 4. Pemerintah. 5. Bank. 6. Asuransi. Dan 7. Pimpinan. Data-data yang dibutuhkan dan dihasilkan dalam siklus penggajian antara lain 1. Daftar absensi dan lembur karyawan. 2. Daftar gaji dan lembur karyawan. 3. Daftar pajak penghasilan terutang. 4. Daftar asuransi dibayar di muka. 5. Slip penggajian. 6. Slip pajak. Dan 7. Slip asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Kusmiati. Saya akan menjelaskan flowchart tentang prosedur penggajian. Adapun proses prosedur penggajian tersebut melibatkan divisi kepegawaian atau SDM, divisi keuangan, pimpinan, bank, dan karyawan. Masing-masing divisi tersebut mempunyai tugas antara lain 1. Kepegawaian atau SDM yang bertugas membuat rekap kehadiran karyawan, mencatat akumulasi kehadiran setiap karyawan dengan jumlah honor yang diterima, membuat rekap perhitungan potongan pajak penghasilan karyawan, memperkasan atau laporan rekap gaji jumlah gaji karyawan yang dibayarkan,
memperbaiki dokumen dari keuangan apabila terjadi kesalahan data. 2. Bagian keuangan yang mempunyai tugas memeriksa jumlah honor yang diterima karyawan, memeriksa kelengkapan data karyawan yang disesuaikan dengan NPWP, melakukan pembayaran pajak penghasilan karyawan ke pemerintahan setempat, mengajukan jumlah total honor yang akan dibayarkan ke pemimpin perusahaan. 3. Pemimpin perusahaan menerima atau memeriksa apakah dokumen yang diterima dari divisi keuangan valid, melakukan pengesahan pembayaran yang akan dilakukan. 4. Bank menerima data dari perusahaan, memeriksa kelengkapan dokumen yang diterima perusahaan untuk proses pembayaran. 5. Karyawan akan menerima gaji ke rekening masing-masing apabila data yang telah diterima sudah lengkap. Demikian penjelasan flowchart dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.